Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah semuanya. Pada bahasan kali ini saya ingin membawakan judul cara membedakan sakit fisik dan non fisik, juga psikologis atau kejiwaan. Nah, ketika orang sakit, biasanya yang lebih dahulu dilakukan, entah penyakit fisik, non fisik, medis, non medis, dan psikologis atau kejiwaan, apalagi kalau dia punya uang, yang dilakukan adalah langsung pergi ke tempat berobat, seperti rumah sakit, ke terapi, ke psikolog, dan sebagainya. Jadi tanpa berdoa lebih dahulu. Itu sebabnya biasanya kalau orang lebih mengutamakan akalnya, perasaannya, atau nafsunya, itu biasanya sakitnya akan lebih lama sembuhnya, bahkan juga uangnya bisa habis. Nah, kalau umpamanya sakitnya cuma sedikit atau tidak parah, mungkin itu bisa saja seperti itu. Cuman kalau sakitnya parah, sebaiknya kita ketika sakit itu berdoa terlebih dahulu. Doanya seperti ini: ya Allah, sembuhkan penyakit jasmani dan rohani saya, ya Allah. Atau ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani saya, sembuhkanlah semua penyakit saya. Nah, harusnya berdoa seperti itu, apalagi dilakukan berulang-ulang. Dalam sekali berdoa dia menyebutnya 2 kali atau 3 kali, apalagi dilakukannya pada waktu pagi, siang, dan malam. Maka dengan doa itu Allah tunjukkan caranya, jalannya, dengan menunjukkan rumah sakit yang tepat atau ke terapis yang tepat, atau minum herbal atau minum obat yang tepat. Insya Allah penyakitnya akan sembuh cepat dan tidak akan menghamburkan uang-uangnya yang banyak, apalagi sampai bangkrut, apalagi sampai bertahun-tahun. Nah, saya sering menemukan orang yang berpenyakit seperti itu. Jadi datang kepada saya, di satu pihak dia ada penyakit medisnya, juga non medisnya, juga psikologisnya. Dia datang kepada saya sudah bangkrut, uangnya sudah habis buat berobat, bahkan bisa menjual rumahnya, kendaraannya, apa yang dia punya,
bahkan jabatan pun hilang karena sakitnya itu. Bahkan dia juga jadi trauma. Nah, jadi intinya begini, kalau kita sakit, entah sakit medis, non medis, atau psikologis, doalah sama Allah. Nanti Allah tunjukkan jalannya yang cepat, yang tepat, juga murah. Nah, kalau dia sakit medis, ya ini termasuk ciri-cirinya ya. Sakit medis, berobat berkali-kali ke dokter, ke rumah sakit, ke terapis, atau minum obat, tapi nggak sembuh-sembuh atau sembuhnya lama, itu berarti sakitnya itu ada non medisnya di situ, ada gangguan jinnya. Maka yang dilakukan adalah bila perlu berobat secara bersama-sama. Diterapi gangguan jinnya dulu, yang nempel, baru dilakukan pengobatan secara medis atau minum obat. Nah, yang dilakukan oleh orang itu juga harus kalau bisa milih-milih. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan doa tadi yang dipanjatkan, nanti Allah tunjukkan jalan yang cepat. Lewat hati nuraninya, lewat orang yang enggak kita kenal sebelumnya, atau lewat tetangganya dan sebagainya. Insya Allah nanti akan cepat. Penyembuhannya juga akan tepat, tidak menghabiskan uang. Jadi seperti saya bilang tadi, medisnya berobat ke dokter, minum obat, atau ke terapis. Non medisnya diterapi oleh penterapi gangguan jin, tentunya yang ahli. Kalau yang nggak ahli, nanti berobatnya secara berulang-ulang terus, nggak ada habisnya. Dan niatkan juga, kalau berobat itu, kalau kita memberi uang, niatkan sedekah, sehingga tidak sia-sia uang kita yang kita keluarkan buat berobat. Dan biasanya kalau penyakitnya itu berkepanjangan, itu juga menimbulkan trauma psikologis, kejiwaan. Dan ini juga harus diobatin. Paling tidak kita di rumah itu sering mendekatkan diri kepada Allah. Sering mengaji, sering sholat, atau beribadah lain. Nah, yang intinya mendekatkan diri kepada Allah. Sering mendengarkan nasihat, supaya kita jangan salah jalan. Jadi, sekali lagi, kalau Anda menderita penyakit seperti itu, ya berobatlah tiga-tiganya. Cara medis, non medis, di terapi gangguan jin ini, sama yang ahli, supaya penyakitnya segera sembuh. Kalau ada gangguan gaib di badannya, itu obat dokter herbal, obat lain-lainnya, atau berobat rumah sakit sekalipun yang terkenal, yang mahal, nggak bakal sembuh karena ditutupin oleh gangguan gaib tadi. Dan tentunya tadi yang secara psikologis, entah itu lingkungan yang mendukung di rumah ya. Terus kalau umpamanya kita nggak sanggup juga, ya kita sering mendengarkan ceramah, sering baca Quran, atau ke psikolog, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan trauma itu, karena penyakit yang bersarang itu ada 3 jenis, penyakit medis, non medis, dan tentunya trauma ini tidak mudah dihilangkan. Ya, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.